Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kembali lagi dengan aku Jamal. Nah, dari kegagalan-kegagalan tadi ada banyak hal yang bisa diambil pelajaran yang mungkin bisa sedikit memberikan gambaran. Jadi yang pertama kita perlu untuk membaca guidelines dengan seksama, dengan detail. Itu kira-kira formatnya seperti apa, kemudian yang diminta seperti apa, pertanyaannya apa. Benar-benar kita kalau bisa sesuai gitu menjawabnya. Jadi kalau misalkan ditanya A, ya kita responnya B. Kemudian yang informasi yang diminta A, ya jangan yang macam-macam gitu responnya. Terus kadang kan dari guidelines itu ada syarat penelitiannya harus seperti apa gitu kan. Misalkan jenis penelitiannya itu penelitian dengan topik A, tujuannya A gitu. Nah, kira-kira penelitian kita sesuai nggak dengan itu? Kalau misalkan emang kita nggak sesuai penelitiannya, nggak sesuai dengan yang kita minati, ya kita carilah funding yang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman masih bisa sedikit memodifikasi rencana penelitian teman-teman agar bisa sesuai dengan yang diminta di guidelines, ya silahkan dimodifikasi. Tapi ya ini pilihan sih, entah kita cari yang lain atau kita coba modifikasi gitu. Dan masing-masing ada konsekuensinya. Misalkan kalau kita akhirnya mengubah penelitian kita, mungkin ya kita akhirnya harus belajar lebih, kita ada challenge lebih, tapi juga kita akhirnya terlihat penelitian kita kurang konsisten atau yang semacamnya. Ya, itu bisa jadi pertimbangan lah. Kemudian kita juga perlu untuk memberikan impresi yang baik di awal. Kadang kan memang dari reviewer itu mereka tidak membaca secara keseluruhan atau tidak yang pay attention ke setiap paragraf, setiap baris. Jadi kita perlu memberikan impresi yang baik di awal. Jadi di awal tuh kayak kita perlu menyampaikan masalahnya itu apa, terus apa yang ingin kita selesaikan dari penelitian itu dan sebagainya di awal gitu. Jadi itu yang akhirnya bisa mencerminkan proposal secara utuh. Dan di sini emang kita semacam menjadi sales sih, gimana caranya kita menjual penelitian kita supaya nampak bukan berbual ya, bukan berbual tetap apa adanya, tapi kita coba dengan storytelling yang baik sehingga alurnya itu lebih jelas, lebih mudah dipahami, dan reviewer tuh bisa melihat langsung, oh ini tujuannya seperti ini, oh maksud dari penelitiannya ini, oh manfaat penelitiannya seperti ini. Dan kita juga perlu memastikan bahwa penelitian yang kita ajukan itu penelitian yang baru, yang exciting, yang ini wah kalau ini berhasil bisa banyak nih manfaatnya, bisa banyak orang yang akhirnya terbuka matanya dari penelitian ini. Dan pastikan juga kalau kita itu orang yang tepat untuk melakukan penelitian dengan topik itu. Dibuktikan dengan misalkan skill yang kita miliki, kemudian dari pengalaman yang kita lakukan, misalkan kita udah punya pengalaman penelitian sebelumnya, atau kalaupun belum punya pengalaman penelitian, bisa hal-hal lain yang kira-kira relevan. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu juga dikuatkan agar memberikan impresi yang baik tadi. Kemudian yang tak kalah penting, kita juga perlu untuk mendiskusikan berkas kita ke orang lain. Jadi tidak hanya ke expert yang di bidang itu, tidak hanya orang yang paham secara konteks dari proposal kita, tapi juga orang awam. Karena kita tidak tahu, ya bisa jadi reviewer itu bukan orang yang sepenuhnya paham dengan bidang ilmuwan kita. Kadang mereka memang orang yang ya peneliti secara umum, tapi untuk detail apa yang ingin kita lakukan mungkin tidak begitu tahu. Oleh karena itu kita perlu untuk diskusi dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang, sehingga harapannya proposal kita ini bisa dipahami oleh siapapun. Kemudian dalam proses menulis metode penelitian juga kita perlu menuliskan metode dengan detail dan straightforward menjawab dari pertanyaannya. Dan pastikan metode itu juga bisa dikerjakan dalam jangka waktu yang memang diberikan. Karena kalau misalkan ya seperti pengalamanku tadi kegagalan, kalau misalkan di luar dari time scale-nya, ya akhirnya dari reviewernya nggak yakin gitu kalau ini bakal bisa diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kita usahakan bahwa penelitian yang kita lakukan itu terukur, jadi jelas gitu, oh indikatornya apa, parameternya apa, jadi bisa dilihat gitu kira-kira project penelitiannya ini sukses nggak sih, itu ada patokannya gitu, nggak yang abstrak kayak gitu.
Kemudian untuk budgeting sebisa mungkin dibuat serealistis mungkin. Kita jadi jangan memberikan kesan bahwa kita ingin mendapatkan dana sisa gitu dari penelitiannya, tapi lebih ke kita mencoba untuk menunjukkan bahwa kita itu siap melakukan penelitian dengan memberikan informasi budgeting yang detail yang kalau bisa ada buktinya. Nah, ini beberapa funding itu ada yang memang meminta ada sumber informasi budgeting yang misalkan butuh alat A, alat B. Nah, ini sumber informasi alat A harganya sekian itu di mana gitu. Itu kadang kalau misalkan kita memberikannya dengan detail bisa membantu meyakinkan bahwa proposal kita itu sebanding lah antara budgetnya dengan yang kita ajukan topiknya. Kemudian kalau misalkan kita memiliki rencana penelitian dalam jangka panjang dan penelitian yang kita ajukan dalam funding itu adalah bagian kecil dari penelitian itu, kita bisa juga menyebutkan bahwa penelitian kita adalah penelitian yang panjang dan yang kita ajukan itu bersifat co-funding. Istilahnya kita tidak hanya mengajukan ke satu sumber pendanaan tapi ke beberapa sumber, dan itu kadang bisa menjadi salah satu nilai plus gitu, bahwa kalau penelitian kita itu tidak hanya penelitian yang sekali selesai tetapi penelitian yang berdampak lebih besar gitu. Jadi entah dilakukan dalam jangka panjang atau skalanya lebih besar, namun dari dukungan beberapa funding. Dan kalau misalkan tadi dari segi pengajuan proposal itu harus dalam bentuk tim, kadang ada yang proposal itu dalam tim, ada yang individu. Nah, kalau dalam tim, pastikan komposisinya itu sesuai. Komposisinya itu memang orang-orang yang bisa mendukung tujuan dari penelitiannya itu. Misalkan ada, kalau dari topik dari biologi ada yang latar belakangnya ekolog, ada yang taksonom, ada yang pakar genetika. Jadi dengan kombinasi yang unik itu bisa istilahnya mendukung dari proyek penelitian yang kita ajukan. Masih berhubungan dengan tadi kebaruan penelitian, juga kita perlu memastikan bahwa penelitiannya itu baru dan kita sedang berproses di bidang itu. Pastikan kalau misalnya kita perlu untuk meyakinkan dan menunjukkan bahwa meskipun kita istilahnya masih early career, kita masih di awal, tetapi kita meyakinkan bahwa ini adalah salah satu tahapan dari proses panjang, entah itu di bidang akademik atau misalkan dari aktivitas di NGO dan sebagainya. Dan yang terpenting bahwa setiap mengajukan proposal itu tidak selalu berakhir dengan keberhasilan. Yang perlu kita pahami juga, kalau dalam pengajuan itu tidak semua proposal atau mengajukan funding internasional itu pasti berhasil. Tidak, pasti ada yang berhasil dan yang gagal, dan coba lagi, coba terus, kita evaluasi kalau misalkan gagal. Jadi nanti kita bisa terus mengembangkan itu. Nggak ada yang misalkan kita mengajukan terus gagal, itu bukan berarti sia-sia, namun kita memang perlu untuk mengevaluasi atau memperbaiki proposal yang kita buat gitu. Jadi jangan khawatir. Mungkin itu beberapa sharing pengalaman aku, bagaimana aku mendapatkan funding, dari proses kegagalannya, kemudian lesson learned atau pelajaran yang bisa aku petik dari proses pengajuan itu. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.